Kenapa liwet bukan yang lain? Yang pertama, kita mau ngenalin nasi khas Sunda, itu ada nasi liwet. Kenapa juga liwet yang kami pilih? Karena liwet yang kami bikin itu nggak pakai santan. Jadi banyak orang-orang tua, banyak orang-orang yang nggak bisa tuh makan santan. Yang pertama bedanya mas, itu kenyamanan sih mas. Dari kenyamanan, terus juga itu kita bisa lebih happy menjalani usaha. Adik-adik udah 3 nih udah ikut sama aku. Kalau nggak ada bisnis lain ya susah juga gitu kan. Cabang sekarang alhamdulillah udah ada 2 cabang. Yang pertama itu yang di UIN tadi, di depan pom bensin, itu kita di pinggir jalan. Yang kedua kita punya cabang di Pulau Singkep, itu di daerah dekat Sababalau, Jalan Pulau Singkep di depan Indomaret. Itu cabang kedua kita ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Winata Vindua. Saya owner dari Nasi Liwet Teteh. Nasi Liwet Teteh kita bertempat di Jalan Endro Suratmin, tepatnya ada di depan pom bensin UIN Real. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani. Saya sebagai operasional di bagian usaha nasi liwet. Ya mas, jadi sedikit cerita lah, background saya sebenarnya sebelumnya itu pegawai mas. Jadi saya ini pegawai PT Gudang Garam. Dari tahun 2016 saya lulus kuliah, saya langsung kerja, lulus di tahun 2015, saya kerja di tahun 2016 di awal tahun, itu sampai dengan tahun 2022. Jadi liwet ini terbentuk itu di tahun 2023 mas. Jadi setelah saya resign dari Gudang Garam, saya itu punya keinginan sih, memang dari dulunya punya keinginan untuk berbisnis sebenarnya. Cuman memang belum tahu nih bisnis apa sih yang mau aku coba tekunin. Akhirnya kepikiran F&B, dan memang sebenarnya belum tahu itu apa sih yang mau kita jalanin F&B ini. Akhirnya suatu ketika kami sedang makan bareng lah, riungan kalau kata orang Sunda, terbesit, kenapa ini nggak kita jual, makanan liwet ini enak gitu loh. Sedangkan di khususnya di Lampung lah, kalau untuk liwet sendiri untuk jadi sarapan tuh jadi sangat kurang gitu. Jadi banyak yang belum gitu kan. Kalau di Lampung apa sih sarapannya? Uduk, lontong sayur gitu kan. Terus saya ngobrol dengan istri saya, dengan adik-adik saya, ini nih bisa dijual gitu. Ini nih bisa dijual, punya value gitu. Mau nggak kita coba jualan liwet gitu, kita mulai dari pinggir jalan. Itu sih awalnya mas, kenapa bisa tercetuk ide nasi liwet. Aku sendiri memang basicnya memang home base-nya ada di Bandar Lampung sendiri. Jadi aku nikah dengan istriku itu orang Sumberjaya, Lampung Barat. Jadi istriku ini punya beberapa adik lah, punya 4 adik, cuman memang yang ikut aku 3. Tadinya awalnya 1 orang yang ikut saya mas, 1 orang yang ikut saya, terus kemudian dia sudah lulus kuliah, terus datang lagi 1, dan sekarang masih kuliah. Akhirnya ada adik saya 1 lagi yang memang sudah bekerja, yang bekerjanya ekstra lah menurutku. Akhirnya aku ajak juga ikut ke Bandar Lampung. Jadi motivasi saya, mereka biar kuliah di Lampung, biar mengenal Bandar Lampung. Akhirnya ya terbesit pas lagi saat kita riung itu, aku mau coba kasih mereka ini kayak bahasanya kerjaan lah, yang biar kita tetap juga bisa kumpul, ada penghasilan. Terus mereka saat mereka kuliah nggak langsung nganggur, kita coba dulu usaha kita rintis. Ya akhirnya mereka mau, ya akhirnya mereka seneng lah sampai sekarang. Mereka kurasa ya hebat lah bisa menjalanin bisnis ini gitu mas. Kenapa liwet bukan yang lain? Yang pertama, kita mau ngenalin nasi khas Sunda, itu ada nasi liwet. Kenapa juga liwet yang kami pilih? Karena liwet yang kami bikin itu nggak pakai santan. Jadi banyak orang-orang tua, banyak orang-orang yang nggak bisa tuh makan santan. Jadi pagi-pagi kita kasih makanan yang dari bumbu-bumbu lah, misalnya bumbu-bumbu cabai, bawang merah segala macam, yang tidak kalori tingginya nggak banget tinggi gitu kan. Jadi kenapa liwet? Ya itu sih alasannya, ya kita biar bisa menjangkau
semua gitu. Jadi orang-orang yang nggak bisa makan uduk karena santannya banyak atau lontong sayur itu kita bisa ke nasi liwet. Itu yang kedua. Yang pertama bedanya Mas itu kenyamanan sih Mas. Dari kenyamanan terus juga itu kita bisa lebih happy menjalani usaha. Kenapa yang pertama saya bahas dulu kenyamanan. Kita di kerja kantoran, kita dari pagi sampai sore kita mengerjakan job desk-nya. Kalau yang di lapangan kita harus keliling setiap hari gitu. Nah, dengan adanya kita bisnis, aku anggap ini bisnis keluarga, itu menjadi sebuah kenyamanan tersendiri lah buat khususnya aku gitu. Yang tadinya di kantor aku keliling segala macam itu capek, lelah dan segala macam di nasi liwet ini kita tuh jadi lebih happy, kita jadi lebih nyaman, kita bisa bereksplor, kita juga bisa rehat, kita yang atur waktu, kita yang atur mau keuntungan sekian, mau kerja jam berapa, ya itu kita semua gitu yang ngatur. Jadi bener-bener nikmat gitu, karena juga kita nggak selamanya bakal kerja. Itu yang ini selanjutnya next step lah Mas. Jadi kita udah bekerja, suatu saat kita nggak tahu kita lama atau enggak kan di perusahaan, kita udah punya bisnis keluarga yang bisa kita kembangkan lagi gitu. Harapannya bisa berkembang lebih besar lagi gitu dari yang sekarang. Sekarang alhamdulillah udah ada 2 cabang. Yang pertama itu yang di UIN tadi, di depan pom bensin, itu kita di pinggir jalan. Jadi ekspres tuh kalau misalnya di pinggir jalan mau cepat itu bisa juga langsung gitu. Yang kedua kita punya cabang di Pulau Singkep, itu di daerah dekat Sababalau, Jalan Pulau Singkep di depan Indomaret, itu cabang kedua kita. Kalau untuk operasional kita dari hari Selasa sampai hari Minggu Mas. Jadi kita ada 1 hari libur, itu libur kita di hari Senin. Kenapa kita pilih Senin? Karena di Sabtu Minggu itu ternyata memang lebih banyak orang yang cari sarapan dibanding hari-hari biasa gitu. Kita juga sudah riset, ternyata memang di Senin ini lebih sedikit. Oke. Kalau aku Mas, aku jujur cuman memang dia memanage tentang keuangannya, tentang lebih ke media sosialnya, terus aku juga bikin rekapan dan lain-lain, itu semua di aku. Jadi memang kalau operasional yang aku serahkan ke adekku, aku serahkan ke dia semua dan karyawan-karyawannya gitu. Aku juga ada 2 adik yang memang masih kuliah, jadi jatuhnya kayak magang lah, nggak full time gitu. Yang full time memang ada adekku dan 2 karyawannya itu full time. Jadi semua operasional itu aku serahkan ke adekku, aku yang ngelola pembukuan dan lain-lainnya. Oke, kalau untuk pengelolaan keuangan kita memang udah tersendiri Mas. Jadi kita nggak kita jadi satukan dengan kehidupan sehari segala macam. Jadi memang pure aku punya decknya, aku punya rekapan sheetnya. Itu untuk pengelolaan uang ya pure dari satu nasi liwet ini aja gitu. Jadi nggak ada campur-campur lain gitu. Udah tersendiri lah. Ini udah lumayan cukup inilah modern. Yang pertama kalau rame momen-momen hari libur sih biasanya Mas. Memang kayak Sabtu Minggu atau kayak long weekend gitu, itu lumayan rame. Aku bilang cukup rame. Kalau misalnya hari-hari biasa cuman 3-4 kilo, itu kalau di Sabtu Minggu atau ada long weekend atau ada acara di UIN itu bisa sampai 7 kilo satu harinya. Ya, jadi cerita sedikit lah terkait tentang ternyata tidak bisa diremehkan gitu loh Mas. Yang tadinya kita itu cuman orang berpikir kita ngelihat orang di pinggir jalan itu untungnya berapa sih? Ternyata setelah dijalanin itu cukup oke lah gitu loh, cukup lumayan gitu loh. Jadi omset kotor itu bisa sampai 21 juta sampai dengan 22 juta satu bulan, itu masih kotor. Itu kalau untuk marginnya kurang lebih range-nya di angka 45% sampai 52%, pernah di angka 52% dari omset tadi, itu marginnya. Jadi menurutku yang tadinya pegawai, terus aku keliling setiap hari, tidak ketemu anak istri, ternyata dagang pun oke nilainya gitu loh. Kita bisa mempekerjakan orang yang pertama. Terus juga adik-adikku juga punya dapat penghasilan lebih ternyata dari kerja sebelumnya gitu loh. Ternyata nggak yang kata orang ya cuman berapa gitu loh. Ternyata ya itu udah bisa menggantikan yang kerjaan sebelumnya gitu loh. Jadi
akhirnya kami terus expand bagaimana nasi liwet ini bisa terus berkembang. Jadi akhirnya cerita sedikit, menu kami itu bertambah, Mak. Jadi yang tadinya cuma nasi liwet, itu sekarang itu udah ada 3 menu untuk nasinya tersendiri. Itu ada nasi liwet, nasi tutuk oncom, sama nasi ikan asin sambal kakap. Jadi yang tadinya cuma 1, kita expand menjadi 3. Itu untuk 3 menu nasi. Terus kalau untuk lauknya, yang tadinya cuma ada ayam dan telur, sekarang udah ada ati, ada cumi, ada kikil. Itu udah cukup lengkap dan banyak gitu. Jadi kami juga terus bereksplor gimana caranya bisa terus tumbuh lagi, biar suatu saat bisa buka cabang lagi, dan bisa, kalau aku sih lebih seneng ngambil karyawan ini dari orang-orang terdekat kita, Mas. Kalau aku, kenapa? Ya yang pertama, kita bisa nilai sih karena saudara kita sendiri, orang-orang terdekat kita, kejujurannya yang pertama, Mas. Yang kedua, kita bisa bantu kita bisa bantu keluarga kita yang notabene, maafnya ngomong, kurang gitu misalnya. Itu bisa kita jadikan karyawan, karena ada salah satu karyawan itu dari keluarga kita sendiri, itu aku ambil yang tadinya maafnya gue ngomong gajinya di bawah 1 juta, kita bisa kasih di atas itu. Jadi ya kita bisa kasih fasilitas rumah, terus kita bisa kasih fasilitas rumah dan lengkap lah, ada wifi dan lain-lain. Ya itu jadi suatu kebanggaan tersendiri buat aku selaku owner gitu kan, bisa bantu khususnya saudara-saudaraku gitu sih. Rencana ke depan aku mau ekspansi, Mas, mau satu lagi buka di area Kemiling. Cuman memang aku masih cari-cari tempat yang oke, karena di Kemiling aku udah survei nih, tempatnya cukup rame gitu di sekitaran Kemiling, dari BKP sampai ke arah pom bensin naik ke arah SMP 17 atau SLB itu trafficnya oke sih. Cuman memang masih belum ketemu konsepnya, apakah naruh tenda atau kita sewa ruko lagi atau kita pakai mobil dulu, kita test trial. Itu sih untuk kedepannya nih, dalam waktu 3 bulan inilah aku. Dulu itu awalnya kerja di perbankan, udah selama 7 tahun di PT PNM, di anak perusahaannya di Mekar. Daerahnya, kalau dari daerah itu pindah-pindah. Awal dari Wairnong deket rumah, terus ke Liwa, ke Krui, ke Waikanan, terus terakhir kemarin di Bukit Kemuni. Dari 2016, jadi selama habis lulus SMA, daftar kuliah. Itu kebetulan cuman pengen di Unila doang, nggak mau ke tempat yang lain. Terus akhirnya nggak keterima. Jadi coba buat daftar kerja, alhamdulillahnya keterima gitu kan. Terus enak nih kerja setahun, kayaknya lanjut aja deh kerja sambil kuliah, tapi ngambil di UT. Jadi cuma Sabtu Minggu doang. Udah kerja di Mekar udah lama, 7 tahun. Ternyata capek banget ya gitu. Jadi untuk dari tahun 2016 sampai 2018 itu aku sebagai account officer AO. AO itu yang suka nyari nasabah, terus nagih-nagih nasabah, terus survei-survei ke lapangan gitu. Terus dari 2019 itu 6 bulan sebagai senior. Itu lumayan kerjanya nggak terlalu ngoyo sih ya. Setelah itu dari 2016 sampai 2023 kemarin sebagai kepala cabang. Nah itu jam kerjanya dari jam 7:30, selesainya seharusnya sampai jam 17.00. Tapi kita nggak tahu namanya di lapangan ya, teman-teman tim itu yang ada tagihannya belum selesai, surveinya belum sesuai sama target, itu bisa sampai jam 10, jam 12, bahkan pernah ada penagihan nasabah sampai di jam 2 malam. Mungkin kalau untuk pas awal 1 tahun kerja itu masih dibilang wajar lah, masih sesuai, kayak paling malam maghrib gitu, jam 5:30 gitu. Cuma selepas dari 1 tahun itu udah berbeda gitu ritme kerjanya. Ya sebenarnya mereka udah dari lama minta, udah ayo ke Bandar Lampung aja, ikut sama kita orang gitu kan. Capek lu kerja gini-gini. Tapi masih mikir lagi, nanti kalau di sana misalkan ditawarnya buka usahanya kan. Nanti kalau di sana dagang gitu kan di pinggir jalan, malu nggak ya? Gitu mikirnya gitu Pak ya. Malu nggak ya gitu kan? Karena sebelumnya kan kerjanya tuh maksudnya office lah ya. Iya office gitu kan. Terus terakhir jabatan sebagai kepala cabang, jadi malu nggak ya gitu. Lama kan mikirnya.
di lobby terus, ayo katanya biar dekat, biar kita ngumpul gitu kan, biar bisa punya bisnis, belajar buka usaha, belajar apa orang lu apa naikin perusahaan orang aja bisa gitu loh. Kenapa bisnis yang bisnis keluarga kenapa nggak bisa kita naikin gitu kan? Mulai dari situ mikir coba. Tapi awal nyoba juga di Sabtu Minggu juga sih, belum berani ke setiap hari. Bisa nggak ya gitu ketemu orang yang nawarinya bukan duit lagi nih, nawarinya makanan gitu loh, gitu beda gitu kan. Terus ketemu orang-orangnya juga nggak yang orang-orang yang butuhnya tuh butuh duit gitu loh ke kitanya gitu. Bisa nggak ya nih kira-kira gitu, lebih ke gitu sih. Di lobbynya sih lebih ke kenyamanannya sih, karena tuh kan aku tuh sering cerita ya kerjanya malam bos kayak gini, timnya kayak gini nggak bisa diarahin gitu-gitu kan. Nah terus di lobbynya kalau kita punya usaha sendiri, kita yang nentuin jam kerjanya, kita yang nentuin benefitnya mau dapat berapa. Dari situ mikir juga iya juga ya, kalau kita mau dapatnya gede ya berarti kita yang lebih kerja keras. Tapi kalau kita mau nyantai, slow ya hasilnya gitu-gitu aja gitu kan. Nggak ada yang marahin, nggak ada yang kan harus ya lu tuh harus sekian targetnya sehari kejualnya gitu kan, nggak ada gitu loh. Kalau abang sama teteh gitu ya, kalau dikerjain di kerjaan, kalau di rumah ya di rumah. Kalau di kerjaan kita salah, misalkan ada kurang report, kan kita report harian setiap hari ini kan ke laporan ke tim. Kalau ada salah report ya beneran dimarahin, beneran diajarin lo ini salah, harusnya kayak gini gitu. Nanti abis dari situ di rumah ya ketawa ketiga lagi ya biasa lagi gitu. Jadi bener-bener diterapkan yang kita lagi kerja nih, serius kita garap. Kalau udah itu ya udah selesai. Kalau untuk pengalaman kerjaan kan kita udah ada karyawan ya alhamdulillah sekarang. Jadi buat belanja masak di rumah itu aku sama satu karyawan. Terus kalau untuk yang di lapak di depan UIN itu ada 2 karyawan lagi. Jadi kalau yang pagi nganter ke sana udah sama yang bawa pulang lagi sini udah ada karyawan semuanya. Kalau untuk penjualannya kita ada di offline yang pasti ya, ada di UIN sama Singkep. Itu juga kita buka online-nya, ada di Shopee, nasi liwet teteh, terus di GrabFood itu ada nasi liwet teteh Suparame sama Gojek. Kalau ada sih pernah satu kejadian itu pelanggan nggak setiap hari ya, hampir setiap hari lah mbak ya, hampir setiap hari datang. Nah terakhir waktu itu dia pesen satu porsi, dia mbak pesen 1 porsi ya kata dia, nasi liwet ayam. Oke, itu di jam 9 kami udah habis, udah mau tutup, cuman karena mbak ini tadi pergi dulu udah pesen, gak enak kan kalau kami tuh mau ninggalinya karena udah pelanggan hampir setiap hari dia beli gitu kan, takutnya bikin dia kecewa. Udah kami nunggu 1 jam lebih, taunya mbaknya nggak datang, jadi kami titipkan ke sebelah gitu. Di situ setelah habis dari itu dianya nggak pernah lagi datang gitu. Yang membedakannya lebih di kenyamanan kerjanya, tekanannya berbeda banget. Terus sama ini sih jam kerja kerasa banget. Mungkin kalau sekarang aku sekarang di sini kayak pendapatan setiap bulan udah sama gitu kan sama yang kerja dulu. Iya, alhamdulillah udah sama. Jadi ngerasanya ternyata aku buka bisnis bareng sama keluarga, deket sama keluarga, bisa sharing lebih banyak sama keluarga gitu. Itu sesuai juga sama yang aku dapetin dulu gitu loh, maksudnya benefitnya gitu ya. Kalau dulu kan jauh, pulang seminggu sekali gitu kan, terus pokoknya kayaknya campur aduk rasanya kalau dulu. Pas sekarang lebih ke tenang aja sih, tenang, nyaman, fisik juga nggak terlalu capek. Kalau untuk customer yang lama pasti ke kenyamanan mereka ya, kenyamanan mereka pada saat belanja di kita itu harus ramah sih. Sebenarnya kalau ramah sih pelanggan lama dan baru sih ya. Jadi kalau aku sih sebagai pribadi, kalau aku beli ke tempat orang, kalau orangnya ramah aku seneng banget gitu. Makanya aku terapin juga kayak sama karyawan-karyawan, teman-teman di lapak, kalau ada yang beli tanya deh, diajak cerita gitu kan. Jadi mereka tuh seneng gitu nanggepinnya, diajak ngobrol gitu kan. Terus sama rasa sih, kalau rasa makanan kita, rasa masakan kita nggak berubah, sebenarnya itu sih yang dicari orang. Kalau promosi kita masukin IG sama TikTok, dan sekarang sih lagi kan anak-anak mahasiswa lagi baru pada masuk ya. Mungkin nanti mau ngasih promo ke mahasiswa yang dia udah follow IG atau TikTok atau komen di IG atau TikTok, nanti kita kasih pengurangan harga. Misalkan harga 15 nih jadi 13 aja karena dia udah promo atau udah reply
story kita gitu. Ya kalau itu sih Mas, balik lagi sih kalau aku tuh keluarga itu nomor satu sih. Kenapa aku resign dari Gudang Garam? Karena keluarga. Terus juga kenapa aku cari ajak adik-adik aku untuk kerja bareng di Nasi Liwet ini, kembangkan Nasi Liwet ini, Liwet Teteh ini. Balik lagi, aku mau nunjukin nih ke adik-adikku, kita tuh punya keluarga. Kita itu bisa ya, berkembang gitu. Jadi jangan cuman kita selalu meminta ke orang tua. Aku selalu ngajarin itu sih. Ya, orang tua kita itu nggak selalu bakalan ada nantinya gitu loh. Orang tua kita pun pasti bakal berpulang nantinya gitu loh. Kalau kalian itu udah bisa dari sekarang, ya nanti kedepannya itu bakal ya gampang semuanya, karena memang kita udah tahu cari duit seperti apa, susahnya seperti apa. Jadi aku memotivasi diriku sendiri juga ya. Mereka ini kan adik iparku Mas, kebetulan bukan adik kandungku tapi adik iparku. Tapi aku punya prinsip Mas, walaupun adik ipar, yang namanya adik itu udah jadi adikku gitu. Nggak ada lagi yang namanya adik ipar gitu. Jadi mereka pun jadi salah satu jadi tanggung jawabku. Aku mau mereka juga nanti suatu saat caraku ke mereka bisa terapkan nanti saat mereka punya keluarga, bisa terapkan bahwa keluarga itu nomor satu gitu. Jadi kalau aku kan ke mereka nih, mereka nanti kan punya suami atau adekku nanti yang punya istri gitu, ya bisa mereka terapkan gitu loh, bahwa keluarga itu nomor satu. Bantu keluarga, misal memang ada yang kurang atau lagi kesusahan bekerja, lagi ada kesusahan apa, itu dibantu gitu. Jangan kamu itu anggap itu cuma adik iparku, itu cuma adik apa gitu. Ya jangan gitu. Jadikanlah yang mereka adikmu sendiri gitu. Gimana caranya mereka tuh bisa berkembang denganmu gitu. Walaupun kita juga terseok-seok gitu kan. Cuman ya kita terus berpikir, aku terus berpikir nih, ya aku nggak mau terus terseok-seok dong gitu kan. Aku udah bawa adikku 3 di sini, ya aku harus gimana caranya ya kita bisa berkembang bersama gitu. Jadi kita bisa tumbuh bersama gitu sih Mas. Halo AA Teteh, buat yang lagi ada di Bandar Lampung, boleh cicip-cicip makanan khas Sunda ya. Ada di depan pom bensin UIN, ada nasi liwet teteh, ada nasi liwet, ada nasi tutuk oncom, dan ada nasi asin kakap. Boleh ya buat teman-teman yang lewat, boleh mampir di lapak kami. Untuk yang nggak sempet nih mampir ke lapak, boleh ya teman-teman bisa pesan online. Itu ada di Shopee Food, ada di GrabFood, dan ada di Gojek. Untuk nama akun online Nasi Liwet Teteh itu Nasi Liwet Teteh Sukarame. Tunggu teman-teman orderannya. Atur nuhun.